Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Segenap pengurus Masjid Baitus Salam yang kami hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidayah adalah yang paling mahal di antaranya. Hidayah itu yang menyebabkan ringan langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid. Hidayah itu yang membuat kita tidak berat hati untuk duduk bersama-sama sembari menunggu waktu Isya. Bersalawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam satu majelis yang mulia, mengkaji sabda Nabi yang mulia. Moga kita semua yang mengkajinya menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Masuk ke dalam hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 ini diriwayatkan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Najih Irbad bin Sariyah. Abu Najih Irbad bin Sariyah. Beliau termasuk dalam golongan sahabat muhajirin. Kalau disebut sahabat kalangan muhajirin, berarti beliau asli Madinah atau asli Makkah? Muhajirin, orang yang hijrah bersama Nabi. Berarti beliau asli Makkah atau asli Madinah? Asli kota Makkah. Maka disebut muhajirin. Dan rata-rata sahabat muhajirin pertama kali hijrah ikut bersama Nabi dari Makkah ke Madinah itu berstatus sebagai ahlus suffah. Apa itu ahlus suffah? Sahabat-sahabat Nabi yang tak memiliki tempat tinggal awalnya, sehingga mereka istirahat dalam sehari-harinya di pelataran Masjid Nabawi, masjid di kota Madinah. Disebut sebagai ahlus suffah, sahabat Nabi yang beristirahat di pelataran masjid kota Madinah. Banyak. Kenapa sahabat muhajirin ini rata-rata ahlus suffah, atau dalam bahasa yang lebih spesifik kurang mampu? Karena memang ketika sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, semua hartanya ditinggal di Mekah.
usahanya ditinggal di Mekah, bisnisnya ditinggal di Mekah, kolega, partnernya semua ada di Mekah. Sehingga begitu masuk ke kota Madinah mulai dari nol lagi. Makanya hijrah itu bukan perkara mudah. Banyak orang-orang munafik yang tak ikut hijrah bersama Nabi karena kefikiran, wah, harta saya sayang kalau ditinggal di Mekah. Bisnis saya sayang kalau sudah besar dan saya tinggal tiba-tiba di kota Makkah. Nah, sahabat Abu Najih Irbad bin Sariyah termasuk golongan sahabat Muhajirin dan Ahlus Suffah. Nah, meskipun demikian, semangat Abu Najih Irbad bin Sariyah untuk belajar bersama Nabi tidak pernah surut. Artinya meskipun dalam keadaan materi yang serba kekurangan, mencari nafkah tidak ditinggalkan, tetapi belajar dengan Nabi juga diutamakan. Nah, ini yang harus patut kita contoh hari ini. Banyak di antara kita yang sibuk mengejar dunia, lupa akhirat. Atau sebaliknya, sibuk mengejar akhirat, dunia terbengkalai. Maka sebenarnya Al-Quran mengajarkan kepada kita dua-duanya mesti sejalan. Bagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bahwa wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Silahkan cari, silahkan usaha, silahkan memperbanyak amal untuk persiapan hidup kita nanti di akhirat, kata Allah. Wala tansa, tapi jangan lupa. Apa yang tidak boleh lupa? Nasibaka minad dunya, keadaan kita di dunia. Jadi kata Allah, salat utama, puasa tak boleh ditinggal, bayar zakat harus, haji dan umrah berusaha. Tetapi jangan sampai kesibukan kita dalam mengejar akhirat sehingga membuat kita lalai dalam urusan dunia. Atau sebaliknya, sibuk mengejar dunia, lalai akhirat. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, kalau kita mengejar akhirat, maka dunia ikut. Tapi kalau kita terlalu ambisi terhadap dunia, kadang-kadang akhiratnya keteteran. Bahkan dunia belum tentu lagi didapat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau wafat di Suriah. Dulu masih namanya Syam, sekarang berubah menjadi Suriah. Beliau wafat di Suriah pada tahun ke-75 Hijrah. Usianya cukup sepuh. Nabi wafat usia tahun 11 Hijrah, sementara sahabat ini wafat tahun ke-75 Hijrah. Apa isi hadisnya? Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Kata Abu Najih Irbad bin Sariyah, ya Rasulullah, berikan kami mau'izah. Nanti kita kaji mau'izah itu apa. Wahai Rasulullah, berikan kepada kami mau'izah, yang mana mau'izah itu wajilat minhal qulub, dapat menggetarkan hati, wa dharafat minhal uyun, dan dapat mengalirkan air mata. Ya Rasul, berikan kami mau'izah, yang mana mau'izah itu ketika engkau sampaikan dapat menggetarkan hati dan dapat mengalirkan air mata. Faqulna, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka kami berkata kepada Nabi, kata Abu Najih, kami berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwadda'. Seakan-akan yang disampaikan oleh Rasulullah itu menjadi pesan terakhir sebelum beliau wafat. Jadi tiba-tiba Abu Najih datang kepada Nabi minta mau'izah yang bisa menggetarkan hati,
yang mengalirkan air mata. Ketika Rasulullah sampaikan pesannya, justru mereka beranggapan, wah jangan-jangan ini menjadi pesan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan setelah ini Nabi meninggalkan kita semua. Apa pesan Nabi yang menggetarkan hati dan dapat mengalirkan air mata tersebut? Fa'ausina, maka Nabi berwasiat kepada kami. Apa wasiat Nabi? Usikum bitaqwallahi azza wa jal, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wasiat yang pertama takwa. Apa wasiat yang kedua? Was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan mendengar serta taat kepada pemimpin yang ada di tengah-tengah kalian, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Jadi pertama takwa kepada Allah, wasiat yang kedua mendengar dan patuh kepada pemimpin meskipun dia seorang budak. Yang ketiga kata Rasulullah, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena setelah sepeninggalanku nanti, kata Nabi, kalian akan menemukan problematika yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa itu? Nanti kita kaji. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit itu kuat-kuat dengan geraham kita. Wa iyyakum muhdatsatil umur, kata Nabi, jauhilah setiap perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sebab setiap perkara yang bersifat bid'ah itu semua menyesatkan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Sekarang kita kaji pesan Rasulullah memberikan mau'izah kepada sahabat Nabi yang waktu itu berkumpul. Berawal dari permintaan Abu Najih Irbad bin Sariyah. Apa mau'izah itu apa? Kita seringkali sebut acara berikutnya yaitu mau'izah hasanah. Mau'izah itu apa? Seringkali kita menyebut mau'izah hasanah. Mau'izah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah nasihat. Tapi dalam bahasa Arab ada kosakata nasihah. Apa bedanya nasihat dan mau'izah? Nasihat itu kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, tetapi terkadang caranya kurang baik. Misal, ada orang sedang sudah terdengar suara azan, kemudian dia masih ngobrol ramai-ramai, tak mendengarkan suara azan, bahkan tidak memenuhi panggilan azan. Kemudian dengan kasar kita mengatakan, Pak, Bu, diam. Ini suara azan, masuk neraka nanti, mati su'ul khotimah. Wah, macam-macam. Yang disampaikan baik atau tidak baik? Baik, tapi caranya tidak baik. Tetapi kalau mau'izah, menyampaikan kebaikan kepada orang lain dengan cara yang baik. Pak, Bu, kita dengarkan dulu suara azan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Nanti selesai suara azan, kalau mau lanjutlah. Ada kata-kata yang disusun sedemikian rupa agar tidak menyinggung perasaan. Itu namanya mau'izah. Maka mau'izah ini menjadi salah satu cara dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbik", ajaklah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Hikmah itu apa?
Hikmah itu kebijaksanaan dalam menyikapi kekeliruan orang lain atau kesalahan orang lain. Makanya dulu Rasulullah berbeda-beda dalam menyikapi sahabat. Ketika yang bertanya itu adalah sahabat yang masih dalam keadaan lalai. Ya Rasul, saya tak sholat tapi saya mencintaimu ya Rasul. Rasulullah senyum saja. Karena dia masih dalam keadaan lalai. Bahkan ada sahabat yang awalnya pemabuk tapi dekat dengan Nabi. Tetap dirangkul oleh Nabi, tidak dijauhi. Itu namanya hikmah. Sementara yang sudah mulai belajar istiqomah beribadah, respon Nabi berbeda. Ya Rasul, bagaimana kalau kami hanya cukup dengan sholat fardu saja? Kata Nabi, oh tambah sholat sunnahnya. Beda nasihatnya. Ketika sudah betul-betul istiqomah, wah tambah dengan amaliyah, perbaiki hatinya. Beda respon. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak memahami cara berdakwah sedemikian rupa. Sehingga kita menganggap semua orang itu sama, nasihatnya sama. Sehingga seringkali orang terlukai, tersakiti dengan mau'izah dari kita. Dengan nasihat dari kita. Bahkan beberapa orang bukan justru mendekat kepada agama Islam, tapi justru menjauh. Bukan karena nasihatnya yang tidak baik, tetapi cara menyampaikan nasihatnya yang kurang baik. Apa yang menjadi nasihat Nabi SAW kepada para sahabat? Yang pertama, mau'izah. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu menjadi wasiat yang pertama Nabi SAW kepada para sahabat. Takwa, apa itu takwa? Banyak. Kalau dalam arti literasinya, takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan sesuatu yang diperintah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu namanya takwa. Dalam arti yang lebih luas, takwa itu muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah. Kalau saat ramai kita rajin sholat, tapi saat sendiri tak sholat, berarti tak takwa. Kenapa? Kita sholat karena disaksikan oleh manusia, tetapi saat tak disaksikan oleh manusia, kita meninggalkan sholat. Tidak dikatakan takwa kalau di tengah keramaian kita bisa meninggalkan maksiat, tetapi saat sendiri segala jenis kemaksiatan kita lakukan, itu belum takwa. Karena kebaikan kita tolak ukurnya pandangan manusia. Sementara takwa dilihat atau tidak oleh manusia, tetap beribadah karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Dilihat atau tidak oleh manusia, dia akan menjaga untuk tidak bermaksiat. Karena meskipun manusia tak melihat, tapi Allah Maha melihat. Contoh yang paling gampang jamaah. Kita ke depan misalnya belanja di minimarket. Kemudian terbesit di dalam hati kita uang kurang, tetapi pengen belanja banyak. Tiba-tiba muncul bisikan setan, sudahlah ambillah 1 biji, 2 biji, masukkan kantong, tak usah bayar. Kira-kira kita mempertimbangkan perbuatan itu atau tidak? Mempertimbangkan pasti. Kenapa? CCTV di mana-mana. Pojok sini CCTV, pojok situ CCTV, belakang depan semuanya ada CCTV. Padahal CCTV itu misal diletak di sini CCTV. Kita berada di bawahnya sini pas, itu tidak terjangkau sudah, nggak kelihatan. Kecuali kita di sini itu masih kelihatan. Tapi kalau kita di bawahnya sini tak nampak. CCTV yang di sana misalnya, kita berada di bawahnya pas tak nampak. Kita diawasi CCTV saja, berpikir 2 kali untuk melakukan keburukan. Bagaimana kalau selama hidup dan sepanjang hidup kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu puncak dari ketakwaan kita. Pedagang kalau bertakwa kepada Allah tidak akan curang dalam dagangannya, tidak akan curang terhadap timbangannya. Pebisnis bertakwa kepada Allah tidak akan curang dalam bisnisnya. Karyawan bertakwa kepada Allah akan tanggung jawab terhadap
tupoksinya. Pemimpin takut kepada Allah, tidak akan zalim kepada rakyatnya. Semuanya puncak adalah takut kepada Allah. Maka mau'izah dari Nabi, takwa kepada Allah. Setelah takwa kepada Allah, ternyata mau'izah yang kedua di luar perkiraan kita, yaitu tentang pentingnya kita untuk patuh kepada seorang pemimpin, meskipun pemimpin kita itu adalah seorang budak. Nah, kita bahas dulu. Ketika perbudakan itu masih ada di zaman Nabi SAW, secara syariat budak itu tidak sah menjadi pemimpin. Itu tidak boleh. Jadi tunggu dia merdeka dulu baru dia boleh jadi pemimpin. Tapi kata Nabi, meskipun pemimpin kita adalah seorang budak dan dia terpilih secara sah menjadi pemimpin, dan kita harus mentaatinya, mendengar dan taat kepadanya. Nah, ini yang sekarang kita mesti jaga. Mohon maaf jamaah sekalian, kita kasih contoh yang terjadi di zaman sekarang lah. Kalau ada yang saya tidak membela siapa-siapa. Saya menjelaskan makna hadis ini sesuai yang dijelaskan oleh para ulama. Di zaman sekarang, kalau ada yang mengkritik pemimpin, apakah tidak boleh? Boleh. Memberikan masukan kepada pemimpin tidak boleh? Boleh. Memberikan teguran kepada pemimpin boleh? Boleh. Semuanya boleh. Yang tak boleh adalah membangkang bahwa kepemimpinan kita tidak sempurna, ya. Bahwa terjadi kesalahan di mana-mana, ya. Bahwa terjadi kezaliman di setiap badan negara, ya. Institusi negara, ya. Tetapi bukan berarti kekeliruan itu menyebabkan kita membangkang kepada pemimpin kita. Bahwa dalam hadis lain kata Nabi SAW, zalim pun sekali pemimpin kita terhadap kita, kita mesti sami'na wa ata'na, kita mendengar dan patuh. Kenapa? Kalau pemimpin kita sudah tidak dipatuhi oleh rakyatnya, maka kemudaratan yang lebih besar akan muncul. Tak usah kita bicara soal di zaman Nabi, bagaimana Sayyidina Utsman dibunuh, bagaimana Sayyidina Abu Bakar dibunuh oleh rakyatnya, bagaimana Sayyidina Ali dipenggal oleh pengikutnya, bagaimana Hasan dan Husain dibunuh juga oleh pengikutnya. Kita bicara sekarang saja. Misal di negeri Arab, misalnya Libya, sebelum Muammar Gaddafi itu dibunuh oleh rakyatnya sendiri, oleh militernya sendiri, kan rakyatnya berasumsi, wah pemimpin kita ini otoriter, kita harus memberontak. Bahwa Muammar Gaddafi itu tidak sepenuhnya sempurna dalam memimpin, iya, tapi memberontak justru akan melahirkan kerusakan yang lebih besar. Apa yang terjadi di Libya sekarang? Dulu listrik gratis, pendidikan gratis, penghafal Al-Quran dimuliakan, orang lahir dijamin sampai 5 anak berikutnya. Sekarang mereka untuk bertahan hidup saja susah. Padahal di sana kilang minyak, sumber minyak dunia berasal dari Libya. Kenapa? Membangkang kepada pemimpinnya. Apalagi Irak, Saddam Hussein. Bahwa Saddam Hussein itu tidak baik, iya. Tidak sempurna, iya. Tetapi kita sebagai rakyat ketika memberontak pemimpin yang sah, justru keburukan yang lebih besar akan datang. Lihat Irak sekarang. Jangankan masyarakatnya, banyak perpustakaan peninggalan Islam di masa lampau hancur hari ini tidak tersisa. Padahal dulu negeri Irak itu disebut negeri para ulama karena di sana ada perpustakaan tertua di dunia. Sejarah-sejarah peninggalan agama Islam itu berada di Irak. Sekarang musnah. Mereka minta bantuan dengan kita. Apalagi Syria atau yang kita kenal dengan Suriah, sama, keadaannya sama. Afghanistan sama. Sampai hari ini mereka perang antar mereka sendiri. Kenapa? Karena memberontak kepada pemimpin yang sah.
Maka sekali lagi, seburuk apapun pemimpin kita, ketika dia sudah secara sah menjadi pemimpin kita, sami'na wa ata'na. Kecuali, kata para ulama, kecuali yang diperintah atau kebijakannya bertentangan dengan syariat Allah, maka kita tak boleh mendengar dan kita tak boleh patuh. Tapi sekali lagi, bukan memberontak. Karena tidak ada keburukan yang lebih dahsyat dibandingkan seorang rakyat yang tidak patuh kepada pemimpinnya. Itu sudah diwasiatkan oleh Nabi. Ini wasiat ini sudah ada, mau'izah ini sudah ada semenjak Nabi masih hidup. Padahal waktu itu agama Islam adem ayem, sejahtera di bawah pimpinan Nabi SAW. Tapi Nabi memprediksi bahwa sepeninggalanku nanti akan kalian menemukan persoalan yang banyak di tengah kalian. Dan ternyata luar biasa. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, semuanya berkonflik. Hanya karena rakyat yang membangkang kepada khalifah, rakyat yang membangkang kepada pemimpin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, catat. Makanya kami beberapa minggu yang lalu kami melihat satu tayangan di televisi, tayangan dari satu media yang berdiskusi dengan Timur Leste. Timur Leste itu kan dulu Indonesia kan? Dulu Indonesia, dan karena dikompori oleh Barat, kemudian menuntut merdeka, akhirnya lepas dari Indonesia. Sekarang menjadi negara sendiri. Kemudian presidennya ditanya oleh Najwa Shihab. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah lebih nyaman ketika menjadi bagian dari Republik Indonesia atau ketika sudah berdaulat menjadi negara sendiri? Apa yang terjadi? Lebih enak ketika saat menjadi bagian dari Indonesia. Bahwa mereka dianaktirikan pada waktu itu, ya. Bahwa mereka dizalimi oleh oknum pejabat, iya. Tapi memberontak kepada pemimpin yang sah itu bukan jalan yang paling baik. Bahkan justru mendatangkan mudarat yang lebih besar, kerusakan yang lebih dahsyat. Akhirnya apa? Ya, mereka hidup di bawah bayang-bayang kita juga. Mereka bergantung sepenuhnya juga kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, ini jam berapa kita Isya? Masih lama. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, patuh kepada pemimpin. Yang ketiga, kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur. Berhati-hati terhadap sesuatu yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sebab setiap yang bid'ah itu sesat. Kata Rasulullah, berhati-hati terhadap sesuatu yang diada-adakan. Sebab yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat. Dalam hadis lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan itu memasukkan kita ke dalam neraka. Sebelum kita bahas ngalor ngidul tentang semuanya bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah, kita terlebih dahulu bahas bid'ah itu apa? Bid'ah kata Abu Musa al-Ash'ari dan dikutip juga oleh Imam An-Nawawi. Bid'ah adalah perkara ibadah yang secara prinsip tidak memenuhi 4 hal. Perkara ibadah. Jadi kalau selain ibadah tak masalah. Misalnya dulu Nabi transaksinya pakai dinar dirham, sekarang kita transaksi pakai rupiah, boleh. Sekarang kita transaksi pakai bitcoin misalnya, boleh. Karena itu bukan urusan ibadah. Dulu Nabi berdakwah, berdagang menggunakan onta, kuda, keledai. Sekarang kita pakai motor, pakai mobil, tak masalah, karena itu bukan urusan ibadah.
Dulu di zaman Nabi untuk melihat waktu sholat, itu melihat tombak yang ditancap di tengah lapangan. Nanti kalau tombaknya sekian, oh berarti zuhur. Kalau melebihi panjangnya, ya berarti asar. Seperti itu. Nah sementara kita sekarang menggunakan jam, tak soal. Yang disebut bid'ah itu perkara ibadah, persis ibadah. Misalnya sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umrah, baca Quran. Yang memang betul-betul bersifat ibadah dan tidak memenuhi 4 kriteria. Apa 4 kriteria? Pertama, tidak dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, tidak disabdakan oleh Nabi. Yang ketiga, tidak mendapatkan ketetapan dari Nabi. Dan yang keempat, tidak ada dalil yang menaungi. Pertama, ibadah itu dikatakan bid'ah ketika tak pernah dilakukan Nabi, atau tidak pernah disabdakan Nabi, atau tidak pernah ditetapkan oleh Nabi, atau tidak pernah tidak ada dalil yang menaunginya. Saya kasih contoh. Ada di zaman Nabi itu satu sholat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Tetapi ketika sahabat melakukannya, Rasulullah memberikan ketetapan atau persetujuan. Oh ya, itu tak masalah. Ini bukan bid'ah. Karena meskipun tak pernah dilakukan Nabi, tak pernah disabdakan Nabi, tapi awal mula mendapatkan ketetapan dari Nabi SAW. Jadi kita nggak boleh pukul rata. Nggak dilakukan Nabi, bid'ah. Tak dikerjakan Nabi, bid'ah. Oh, tidak semuanya. Bahkan di zaman Nabi, salat sunnah wudu pertama kali tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah dipanggil oleh Nabi, Bilal bin Rabah, sini. Ibadah apa yang kamu lakukan sehingga saya mendengar suara gesekan sendalmu di surga? Orangnya masih hidup, suara gesekan sendalnya sudah terdengar di surga. Kata Bilal bin Rabah, ya Rasul, kebaikan saya biasa-biasa saja. Hanya saja saya selalu sholat 2 rakaat setiap kali selesai berwudu. Rasulullah tak pernah sholat sebelumnya. Tidak pernah sholat 2 rakaat setelah wudu. Tapi mendengar apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah, Rasulullah memberikan ketetapan dan persetujuan. Itu tidak bid'ah. Lagi, ada satu ibadah yang disabdakan oleh Nabi, tapi Nabi tak pernah melakukan. Tidak dilakukan, tapi ada dalam sabda Nabi. Apa misalnya? Salat tahiyat masjid. Nabi bersabda itu. La yadkhulu ahadukumul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, ketika salah satu di antara kalian masuk masjid, fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Jangan kalian duduk sebelum kalian salat 2 rakaat. Itu Nabi sabdakan. Nabi lakukan atau tidak? Tak melakukan Nabi. Kenapa Nabi tak melakukan? Rumah Nabi di masjid. Sementara salat tahiyat masjid itu untuk orang yang baru datang ke masjid. Jadi jangan, berarti tahiyat masjid itu bid'ah. Kenapa? Tak pernah dilakukan oleh Nabi. Oh, Nabi rumahnya di masjid. Bahkan tak pernah dilakukan Nabi, tak pernah disabdakan Nabi, tak pernah mendapat ketetapan Nabi, tapi ada dalil yang menaungi, tetap itu bukan bid'ah. Contoh, bayar zakat fitrah. Kita hari ini bayar zakat fitrah pakai apa jemaah? Pakai beras. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, pakai uang. Itu kalau ditanya hadisnya, di dalam kitab hadis manapun tak ada. Karena Nabi tak pernah bayar zakat fitrah pakai beras, apalagi pakai uang. Nabi bayar zakat fitrah itu pakai 4. Kurma, kismis, keju, gandum. Jadi Rasulullah kadang-kadang pakai kurma, kadang-kadang kismis, keju, ataupun gandum. Nggak pernah pakai beras. Dari mana muncul ijtihad tentang beras ini?
ketika pada masa Khulafaur Rasyidin. Makanya dalam hadis ini berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Siapa itu? 4 khalifah yang memimpin setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ketika masa Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang ke seluruh penjuru dunia. Ketika mau bayar zakat fitrah, muncul polemik. Di tempat kami tidak ada kurma karena tidak tumbuh. Di tempat kami tidak ada gandum karena gandum mahal. Di tempat kami tidak ada kismis. Wah, persoalan muncul. Maka bagaimana cara kita bayar zakat fitrah? Maka 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat mengatakan atau mengeluarkan zakat fitrah boleh menggunakan makanan pokok. Dalilnya dari mana? Sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Dilakukan Nabi? Enggak pernah. Disabdakan Nabi? Enggak ada. Mendapat ketetapan Nabi? Enggak ada. Orang di zaman Nabi enggak pernah bayar zakat pakai beras, tetapi ada dalil yang menaungi itu. Maka tak masalah. Apalagi yang pakai uang. Pakai uang itu dalam mazhab Hanafi. Boleh bayar zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan nominal beras yang kita makan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini perihal wasiat dari Nabi, mau'izah dari Nabi, takwa kepada Allah, patuh kepada pemimpin dan berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sebelum kita tutup, barangkali ada tanya jawab dari jamaah seputar tema boleh, di luar tema juga boleh. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanya masalah orang meninggal. Kalau tradisi di kita, setelah ada saudara kita meninggal, kita mengadakan acara tahlilan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 7 hari. Ada mengatakan itu tidak pernah dilakukan Nabi. Siapa yang melakukan itu yang pertama sekali? Siapa yang melakukan tradisi tahlilan itu pertama kali? Ya orang Indonesia. Ulama-ulama yang menyebarkan Islam ke Indonesia. Siapa itu? Para habaib dan ulama dari Makkah Al-Mukarramah yang diutus untuk menyebarkan Islam di bumi pertiwi. Kenapa? Karena Islam masuk ke Indonesia ini terakhir. Sementara mayoritas moyang kita dulu beragama Hindu. Mulai dari kerajaan beragama Hindu. Sehingga ditemui satu kebiasaan, kalau orang meninggal dalam tradisi Hindu itu mereka ada bahasa melean kalau kata orang Jawa. Jadi dia tidak tidur dalam beberapa hari di keluarga duka. Mereka ngapain? Ya macam-macam. Ada yang mabuk, ada yang main gaple, ada yang macam-macam lah. Dulu skater belum ada. Mungkin kalau ada skater main juga itu skater. Nah, singkat cerita, maka kemudian ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia ini punya punya satu gagasan. Bagaimana kalau tradisi itu tetap ada tapi kegiatannya diganti dengan yang tidak melanggar syariat? Maka kemudian muncullah istilah tahlil, yasinan, itu muncul. Hanya ada di Indonesia. Tapi ingat, apa itu bid'ah atau tidak? Pernah dilakukan Nabi? Oh, enggak pernah. Nabi enggak pernah tahlilan. Apalagi pulang tahlil bawa bingkisan. Ada sabdanya? Oh, enggak ada hadis Nabi tentang tahlilan. Kalau tahlil ada, tapi tahlilan tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian apakah pernah ditetapkan oleh Nabi? Bagaimana mungkin ditetapkan? Kejadiannya aja belum ada di zaman Nabi. Apakah ada dalil yang menguatkan itu? Ada banyak. Apa misalnya kita membaca tahlilan atas orang yang meninggal dunia, membaca Yasin dulu. Apakah ada dalil membaca Yasin untuk orang yang meninggal dunia? Ada. Kata Nabi SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Ada dalil. Ada dalil secara umum yang menaungi ibadah itu.
Membaca tahlil, apakah ada dalilnya? Oh, kemarin sudah kita kaji hadisnya. Ada kalimat tahlil, ada kalimat takbir, ada kalimat tasbih. Sudah kita kaji, banyak dalil tentang itu. Kemudian kita pulang bawa bingkisan, apakah ada dalilnya? Ada. Bahkan dalil bingkisan itu tidak hanya dari hadis, dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengatakan betapa banyak orang yang telah meninggal dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka merintih menangis minta dihidupkan kembali kepada Allah. Fa'as-saddaqa, karena ingin bersedekah kembali. Kenapa? Ditegaskan dalam hadis Nabi, ternyata orang yang meninggal dunia itu pahala yang pertama kali dirasakan oleh jenazah yang baru saja dikubur adalah pahala sedekah. Kalau salat nanti, pahala puasa nanti, pahala baca Quran nanti, haji dan umrah nanti, tetapi pahala sedekah itu pertama kali yang dirasa. Maka saking baiknya keluarga duka, mengundang jamaah membaca Yasin ada dalil, membaca tahlil ada dalil, bersilaturahim berkumpul bersama-sama ada dalil, takziah berkunjung ke rumah duka ada dalil, dan pulangnya sebagai tanda terima kasih dibekali makanan, cemilan, snack dengan niat bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ada dalil. Di sini sudah terungkap jelas. Jadi kalau ditanya ada nggak di zaman Nabi? Oh, tidak ada. Jangankan di zaman Nabi, di Makkah, di Madinah, di mana-mana nggak ada. Itu murni di Indonesia, murni di Indonesia. Tapi apakah salah? Oh, tidak. Karena memenuhi salah satu dari 4, yaitu poin yang terakhir. Ada dalil secara umum yang menaungi itu. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Baik itu dalam mazhab Syafi'i, baik itu dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Wallahu alam bissawab. Tapi sekali lagi begini, karena itu tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada penekanan di zaman Nabi, tidak pernah terjadi di zaman Nabi, jangan jadikan itu beban. Artinya kalau mau mengadakan, bagus. Berarti dapat pahala silaturahim, dapat pahala baca Yasin, dapat pahala baca tahlil, dapat pahala sedekah. Tapi kalau yang tak mau mengadakan, jangan kita hujat juga. Karena itu juga bukan satu kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi jemaah? Berziarah itu yang seperti apa, Ustaz? Soalnya saya pernah dengar kalau kita masuk di kawasan kuburan itu kita harus melepas sendal gitu ya. Terus kalau kita baca surat Yasin di atas kuburan itu gimana hukumnya sebenarnya, Ustaz? Pertama, tentang etika kita memasuki kuburan. Sebenarnya yang disabdakan oleh Nabi SAW adalah bahwa kuburan itu adalah tempat tinggalnya orang yang sudah meninggal. Sebagaimana kita hidup, kalau bertamu ke rumah tetangga harus ketok pintu, ucapkan salam. Maka kalau kita masuk ke dalam pemakaman, Assalamualaikum ya ahlad diyar, ada salam juga sebagai etika. Nah, termasuk juga lepas sendal. Sebenarnya itu sudut pandang kita, sejauh mana kita menghargai ahlad diyar, menghargai makam-makam orang yang meninggal dunia. Makanya kata Nabi, tak boleh kita melangkahi makam. Kenapa? Haram. Itu tidak memuliakan makam. Tidak boleh kita duduk di atas makam. Haram. Karena itu tidak memuliakan orang yang dimakam di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya itu hanya penjelasan yang lebih luas tentang apakah kita harus lepas sendal. Tetapi secara syariat bukan masalah sendalnya, tetapi memuliakan tempat-tempat orang yang meninggal dunia. Tidak boleh kita langkah, tidak boleh kita rusak, harus kita mengucapkan salam dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum membaca surah Yasin di atas kuburan? Persoalannya begini. Surah Yasin itu tidak boleh, ayat Al-Quran, bukan cuma surah Yasin. Ayat Al-Quran itu yang tak boleh dibaca hanya di tempat-tempat yang tidak baik. Misalnya di tempat maksiat tak boleh kita baca. Di tempat-tempat kita buang hajat, di toilet, di kamar mandi, tak boleh kita baca. Selain 2 tempat itu diperbolehkan dengan syarat. Dengan syarat.
niatnya adalah memohon tetap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan fadilah surah Yasin itu Allah ampunkan dosa yang membaca dan Allah ampunkan orang yang ada di dalam pemakaman itu. Apakah dilakukan oleh Nabi? Oh, Nabi kalau ke kuburan tidak baca Yasin. Panjang yang beliau baca. Bahkan tengah malam pernah Nabi kepergok oleh Siti Aisyah ketika beliau mendatangi makam istrinya yang pertama, yaitu Siti Khadijah. Dan Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas makamnya Siti Khadijah. Dan itu hadisnya sahih sampai membuat Siti Aisyah cemburu. Betapa mulianya Siti Khadijah sampai meninggal dunia saja tetap menjadi yang paling diingat oleh Nabi. Tetapi catat, Nabi bukan berdoa kepada Siti Khadijah. Nabi berdoanya tetap kepada Allah, memohon ampun atas dirinya dan memohonkan ampun atas orang yang sudah meninggal dunia, yaitu istrinya. Nah, sama persis, tinggal diperbaiki niat. Yang sekarang menjadi keliru itu ketika sudah berlebihan. Ketika kemudian nanti membawa apa yang dianggapnya keramat ketika di kuburan, wah ini seakan-akan sakral seperti macam-macam. Nah, itu yang kemudian nanti tercampur khurafat di situ, nanti tercampur takhayul di macam-macam. Bahkan nanti ada syirik yang muncul di situ. Jadi sebenarnya surah Yasin itu asal tidak di tempat maksiat dan tidak di tempat-tempat kotor sah dibaca. Yang mesti diperbaiki niatnya. Karena berziarah kubur itu kata Nabi mengingatkan kepada kematian. Dan dalam hadis Nabi yang lain, bahagianya orang meninggal yang diziarahi persis sebagaimana orang hidup yang dikunjungi. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Makanya kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu saya melarang ziarah kubur. Tetapi sekarang kata Nabi, fazuruha. Sekarang justru aku perintah untuk berziarah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.